Kalau ngomongin SUV, nama Pajero dan Fortuner tuh nggak pernah lepas dari perdebatan. Fortuner yang terkenal sebagai mobil diesel tangguh Toyota dan Pajero yang terkenal di dunia rally sama-sama memiliki background yang kuat. Meskipun begitu, Fortuner tetap lebih menang pamor dibandingkan Pajero. Kok bisa? Apakah karena memang si Pajero lebih jelek dibanding Fortuner? Ikuti video ini sampai habis. Kalau kita ngomongin desain si Pajero Sport Dakar ini mengingetin gue sama dunia rally-nya si Mitsubishi yang memang udah terkenal banget gitu kiprahnya. Nah, apalagi tampilan si Dakar ini kalau kita lihat dari depan ya, emang kelihatan banget gagah, tinggi, besar gitu ya. Dan emang rancangannya tuh niat banget bikin mobil ini tampilannya maco, tapi tetap punya sentuhan elegan. Apalagi nih ya, kalau yang Dakar VGT kita lihat grillnya, ini modelnya berbeda dibandingkan tipe di bawahnya atau varian sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Dimana yang sebelumnya masih jaring-jaring, kalau yang ini udah ada list chrome-nya yang menjadi cikal bakal desain dynamic shield-nya Mitsubishi. Dipakai juga di expander setelah facelift. Nah, kalau kita lihat teknologinya, bagian headlamp ini sudah menggunakan proyektor LED, jadi penerangannya kalian udah nggak usah ragukan lagi. Walaupun lampu sennya masih menggunakan bohlam, dan sen itu termasuk masih bohlam, tapi yang nggak masalah, itu hal sepele. Kalau fog lamp sini sudah di-upgrade sama pemilik sebelumnya menjadi LED dengan ring fog lamp-nya warna chrome ya, jadi tetap ada tampilan elegannya. Di sini ada kombinasi warna silver dan bawahnya kalau kalian lihat ini masih bagian bumpernya. Di bawah sini ada skid plate yang bahannya beneran besi. Kalau kalian dengar tuh. Jadi memang bener-bener menegaskan kalau mobil ini adalah mobil yang siap menerjang berbagai medan kemanapun kalian pergi. Apalagi di sini ada kotak di sini headlamp washer. Jadi memang kalau ini kotor, ini bisa ngeluarin air yang membuat membersihkan visibilitas si lampunya sendiri. Yang membuat memang ini really kesan petualangnya tuh kuat banget di mobil ini. Kalau dari samping, mobilnya juga kelihatan gagah sama kayak kalau kita lihat dari depan. Pertama kita lihat dari sektor kaki-kaki dulu. Ini bannya gede ya. Dia menggunakan ban berprofil 265/65 R17 dan ini bannya tentunya masih tebal ya dari Dunlop Grand Track. Velgnya memang belum dual tone karena pada masanya belum ngetren dual tonan, tapi ini juga dilihat masih oke sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat di sini dia ada body moldingnya ya sampai sini juga di pintu, yang di fender juga sampai sini. Ini membuat mobilnya itu kesannya keker banget gitu, berotot banget. Dan untuk pemanis dia head door handle dan spionnya dia sudah menggunakan sentuhan chrome. Jangan lupa juga di sini ada foot step karena mobilnya cukup tinggi sehingga ini mempermudah ketika nanti kita akses ke dalam. Oh iya, kalau soal pengereman dia juga sudah lengkap. Depannya cakram, belakangnya pun juga cakram. Sudah ada pengereman ABS, EBD dan brake assist juga sudah ada. Dan yang buat mobil ini lebih terkesan SUV adalah roof railnya, dan ini beneran bisa dipakai ya. Jadi roof railnya bukan roof rail bohongan kayak di inisial kereta. Kalau dari belakang mobil tampilannya juga sporty karena sudah dilengkapi spoiler bagian atas ini. Kaca belakangnya lebar banget bikin visibilitas jadi enak, apalagi kaca belakang di sini juga sudah menggunakan defogger sehingga visibilitasnya juga tidak akan terganggu. Nah, sentuhan chrome di sini untuk menambah kesan elegan, Pajero Sport, dan di sini emblem Dakarnya kebanggaan Mitsubishi. Stop lampnya juga besar, sudah menggunakan LED upgrade walaupun sen dan lampu mundurnya masih menggunakan bohlam yang di sini. Bagian bawahnya kita sudah dengan bumper yang beda warna ya biar kesan SUV berasa banget. Sudah ada sensor parkir, kamera parkir sehingga mempermudah ketika kita parkir mundur. Secara tampilan mobil ini memang gagah, maco dan kuat banget gitu tampilannya. Jadi aura petualangnya tuh dapat banget di mobil ini yang membuat gue secara pribadi gue lebih condong ke sini dibandingkan VNT yang mungkin terkesan lebih cocok di perkotaan. Berbeda dengan kameramen itu yang memang lebih suka VNT. Nah, tapi nggak masalah. Kalau urusan selera kan itu memang pribadi masing-masing ya. Kalau kalian yang mana, tulis kolom komentar. Kita masuk di dalam dan kita disambut dengan door trim yang digunakan berbagai material yang membuat tampilannya nggak ngebosenin ya. Mayoritas sih masih plastik keras memang, tapi untuk bagian yang bersentuhan dengan tangan sudah dilapisi kulit sehingga nyaman untuk sandaran tangan seperti di sini dan di samping sini. Kalau setirnya sendiri sudah dilapisi kulit dengan tombol-tombol yang lap, ada audio steering sebelah kiri, ada cruise control sebelah kanan, dan belakang tentunya ada pedal shift. Kalau speedometer sendiri masih analog ya, masih jarum semua. Ada layar kecil di situ yang nampilin trip dan kilometer, tapi nggak sepenuhnya informasi full di sana. Kalau dashboardnya masih full plastik semua ya tentunya ya. Kalau joknya sih sudah full kulit, memang bawaan yang tipe Dakar ini, dan kulitnya ini jangan main-main ya, berkualitas, beneran bagus ini kulitnya. Nah, kalau center konsolnya sendiri ini yang menjadi salah satu highlight utamanya Pajero karena dia nggak cuman dikasih head unit dengan layar sentuh, tapi juga ada tambahan panel di atas ini. Memang ini terkesan jadul, tapi ini pada zamannya keren banget karena menampilkan informasi cukup lengkap, temperatur luar, jam,
suhu, atau ada juga kompas. Jadi memang menandakan mobil ini kuat banget auranya kalau kalian bawa ke off-road gitu, yang petualang-petualang lah. Kompas aja ada gitu, walaupun siapa yang sekarang bisa pakai kompas kan. Kalau panel AC masih sederhana, memang dia belum digital, pakai knob yang cukup standar tapi memang tetap mudah digunakan. Ini tuas transmisi di sini, kompartemen di sini, kompartemen terbuka, 2 cup holder, dan ini ada konsol boxnya yang cukup rapi. Kalau kalian buka sebelah sini doang, nah ini tempat kecil. Kalau kalian buka keduanya, ini akan menyimpan tempat yang lebih dalam lagi, ada colokan aux-nya juga. Nah, dan satu hal yang tidak dimiliki oleh Fortuner di generasi manapun, tapi bisa kita temukan di Dakar ini adalah sunroof. Nah, ini bukan cuma kaca, tapi memang bisa dibuka. Dan ini gunanya banyak. Salah satunya buat kita syuting nih, jadi lebih terang lightingnya. Dan kalau kalian lihat bintang, kalau siang di Jakarta, jangan harap kalian pakai. Kecuali bawa anak ke taman safari mungkin ya, ngasih makan binatang, lewat sunroof ini masih bisa lebih asik. Nah, kalau di baris 2 sini, door trimnya masih sama seperti yang di depan. Nggak ada disunat-sunat, material masih sama semua, permainannya masih oke, kelihatan mewah. Dan satu hal yang enak di sini adalah legroomnya itu besar. Nah, jadi kaki kita bisa cukup selonjoran. Ini tadi posisi agak mundur ya. Bisa agak selonjoran, jadi memang ini kalau dibandingkan dengan VNT, masih lebih lega ini legroomnya ya. Walaupun minusnya, dia posisi duduk ini kayak agak rendah gitu. Jadi kalau kita nggak selonjoran, kaki kita agak berasa gantung. Itu minusnya dibandingkan VNT, walaupun dia secara legroom ini lebih lega. Headroomnya juga kurang lebih sama 11-12, cuman mungkin karena ini ada lengkungan ke bawah aja, jadi kesannya agak sempit. Tapi kalau untuk headroomnya sendiri yang pas di atas kepala, ini masih cukup memadai 11-12 seperti VNT. Dan walaupun duduk di baris 2 ini technically bisa bertiga, tapi yang orang tengah sini akan kurang nyaman karena selain gak ada headrestnya, di sini juga ada tunnel. Maklum, mobil yang penggerak belakang dan ada 4x4-nya, jadi kaki berkompromi. Nah, kalau yang duduk di samping ini kita agak kurang nyender ya, posisinya kayak tegak banget ya. Nah, kalau yang duduk di samping ini, dia posisi joknya itu ngikutin bentuk mobilnya. Jadi ada bagian samping sini, nih kalau kalian lihat, yang kayak dipotong gitu, karena ini langsung ketemu ban di bawah sini. Nah, itu jadi sejujurnya berasa agak kopong dikit gitu. Kalau di sini berasa di sebelah kanan agak kosong dikit. Walaupun selebihnya masih tersangga dengan baik badan. Ya walaupun itu aja sih minusnya. Tapi kalau kalian memang cuma duduk berdua di belakang sini, masih nyaman-nyaman aja. Karena sudah ada armrest di tengah sini juga yang ada cup holdernya. Jadi secara overall lega sih dan nyaman juga kalau kalian duduk hanya berdua. Kalau di baris 3 ini posisi duduk untuk orang dewasa memang seperti jongkok, karena itu adalah realitas di kebanyakan SUV leather frame termasuk Fortuner. Walaupun sebenarnya ya kalau kita bandingkan dengan Fortuner VNT, sebenarnya ini masih lebih lega dikit kakinya, walaupun nggak signifikan, jadi tetap bisa dibilang nggak nyaman untuk orang dewasa. Headroomnya juga makin terbatas dibandingkan baris kedua, walaupun positifnya di sini ada pengaturan jok yang bisa membuat kita senderin joknya, jadi ini rebahnya nyaman. Cuman emang tinggal kakinya aja nggak nyaman karena posisi kita bener-bener kayak jongkok. Satu hal lagi yang nyaman dari baris 3 VGT ini adalah kaca jendelanya yang besar. Jadi ini kacanya besar, membuat penumpang belakang itu mungkin lebih bisa minim merasakan mabuk kalau duduk di baris 3, karena bisa melihat pemandangan di depan dengan luas gitu loh, dibandingkan kaca-kaca mobil tertentu yang kacanya lebih kecil, itu lebih kesan sempitnya lebih dapat. Kita masih dapat kompartemen juga sebelah sini, 2 cup holder, dan AC di sebelah sini, jadi nggak mungkin kepanasan. Cuman memang concern utamanya adalah untuk orang dewasa akan cepat pegel dengan posisi duduk yang seperti ini. Tapi kalau untuk anak-anak ini masih sangat mengakomodir menurut kami. Secara kesimpulan, interior mobil ini juga nggak kebanting dengan eksterior yang gagah dan keren ya. Jadi dalamnya juga dipenuhi dengan material yang nyaman seperti soft touch, kombinasi panel wood warna silver yang membuat tampilannya juga mewah luar dalam. Duduk di dalamnya juga nyaman, baris 1, baris 2, baris 3 walaupun harus berkompromi sedikit, ya maklum ya, namanya SUV leather frame. Tapi setidaknya mobil ini bisa mengakomodir kalian dan keluarga besar kalian untuk perjalanan jauh yang nyaman tentunya, dan tidak perlu ketakutan kepanasan karena AC-nya juga sudah nyampe baris 3. Oh iya, satu lagi, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur traction control bawaan. Jadi tentunya membuat mobil ini lebih stabil ketika kalian lagi jalan, terutama di jalanan yang licin ya.
Itu sesuatu hal yang VNT nggak punya dan buat gue berapresiasi terhadap mobil ini. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan yang paling asik di mobil ini. Pembahasan yang paling menjadi bahan gorengan dan suka dibanding-bandingkan dengan VNT, yaitu mesinnya. Nah, mesin si Pajero Dakar ini dibekali mesin 2500 cc yang bisa menghasilkan tenaga 178 PS pada putaran 4000 rpm. Torsi maksimalnya sampai 400 Nm di putaran 2000 rpm. Tenaga ini jelas lebih besar dibandingkan apa yang dimiliki atau ditawarkan oleh Fortuner VNT, yang membuat tarikan dan torsinya itu berasa lebih instan dan lebih responsif ketika kalian pakai di jalan. Untuk penggunaan sehari-hari tentu lebih asik sih VGT ini. Tapi itu kalau memang kita bicara performa mesin murni ya. Sebelum dioprek-oprek ini itu, Dakar no debat udah jelas lebih bertenaga dibandingkan VNT. Sedangkan kalau soal konsumsi bahan bakar, kami pun pernah men-test drive mobil ini dan kami mencatatkan angka 9, sekian kilometer per liter, yang merupakan angka yang terbilang oke untuk mobil segede-gede dan tenaga yang besar, karena jika dibandingkan dengan VNT, kami pernah tes juga, kita dapat angka di 12, sekian kilometer per liter. Kenapa dia lebih boros? Tentunya satu ya karena tenaga juga lebih besar, jadi perbedaan tersebut masih dalam batas yang wajar menurut kami. Ya, kalau kita mau bahas secara tenaga memang dia lebih unggul, tapi kalau kita bicara soal dimensi lain terhadap mesin yang seperti dibangga-banggakan oleh pengguna VNT atau penggemar VNT, ya memang mesin 2K di Toyota itu adalah mesin yang sudah terkenal tangguh, terkenal bandel, perawatannya mudah dan murah jika dibandingkan dengan VGT. Memang mesin VGT ini lebih rewel ya karakternya dibandingkan si Fortuner VNT, tapi ya kalau soal mesin perawatan itu tentunya balik lagi ke preferensi masing-masing. Yang jelas kalau kita bicara performa murni, mobil ini sudah melebihi dari Fortuner VNT. Terakhir tentunya yang gak kalah penting, kami bahas harganya. Dakar VGT 2014 ini kami jual di OTR 250 jutaan dengan TDP 50 juta dan cicilan 5 jutaan. Tunggu, kalian udah ada yang mau komen ya? Gila, masih mahal ya? Tunggu, kami punya alasannya. Pertama, itu memang pasarannya kurang lebih segitu. Dia nggak akan jauh berbeda dengan VNT karena memang dari baru harganya lebih mahal. Kedua, yang kami punya kilometer baru 80.000. Asli. Kalian boleh cek sendiri ke bengkel resmi atau bawa inspektor, cek fisik dan kesehatan mobil ini. Yang jelas, dengan harga segitu kalian bisa mendapatkan mobil SUV tangguh dengan tenaga yang besar, fitur yang berlimpah, build quality yang oke untuk membawa kamu sehari-hari bekerja atau keluarga jalan-jalan. Kemanapun kamu pergi, mobil ini pasti bisa mengantarkan ke destinasi kamu. Jadi kalau boleh kita simpulkan semuanya, si Dakar VGT ini cocok buat kalian yang nyari SUV gagah, tangguh, tenaga ekstra, tapi tetap nyaman dan berkelas dipakai harian. Karena dengan tampilannya yang super gagah dan maco ini, mobil ini menawarkan rasa berkendara yang nyaman, serta fitur yang lengkap pula. Walaupun memang dia memiliki kompromi di bagian baris tiga yang agak sempit dan fleksibilitas mesin dibandingkan di Fortuner VNT. Lantas kalau kalian tertarik dengan mobil ini, kalian bisa langsung saja hubungi kontak yang ada di bawah. Jadi itu dia review singkat dari Pajero Dakar VGT 2014. Buat kalian yang tertarik mengenal mobilnya lebih lanjut, kalian silahkan hubungi sosial media kami yang ada di bawah sini, atau langsung datang ke showroom kami yang beralamat di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28, nomor 8, Bekasi Barat. Jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis kolom komentar, like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Renan pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.